mencari titik optimumnya itu kita menggunakan first order derivative ya, turunan pertama disama dengan nolkan, kemudian kita cari akar penyelesaiannya. Nah, itu adalah titik pembuat optimumnya. Nah, kemudian yang kedua, melengkapi informasi itu adalah pertanyaan bahwa titik optimum tadi merupakan titik apa? Apakah titik maksimumkah, titik minimumkah, atau indefinite atau saddle point gitu ya. Nah, itu kita menggunakan sufficient condition. Nah, sufficient condition-nya itu adalah dengan menggunakan second order derivative. Kalau fungsinya itu adalah fungsi dimensi tunggal, kita tinggal menurunkan kedua sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Dihitung nilainya berapa gitu ya. Kalau misalnya nilainya positif, maka dia adalah konveks gitu ya, atau mempunyai titik minimum. Kalau negatif, itu mempunyai titik maksimum. Nah, kemudian itu kalau yang single variable. Kalau yang multivariable, kita untuk mendekati turunan keduanya, kita menggunakan yang namanya Hessian matrix. Ya, untuk Hessian matrix ini pada dasarnya adalah menurunkan kedua untuk semua variabelnya. Nah, sehingga apakah titik stasioner itu merupakan titik minimum maksimum itu kita lihat dari sifat dari Hessian matrix itu ya, apakah positif definite, negatif definite dan seterusnya. Nah, itu yang kita sudah bahas kemarin. Permasalahannya adalah ketika kita menyelesaikan secara analitis untuk mencari titik optimumnya kita harus menyelesaikan derivatif pertama dari fungsinya sama dengan 0 terus mencari akar penyelesaiannya. Kalau single variable masih oke, tapi bagaimana kalau multivariable gitu ya? Nah, kalau multivariable itu artinya kita harus menyelesaikan sejumlah n persamaan secara simultan, di mana n-nya tergantung jumlah variabelnya. Jadi kalau kita punya fungsi nonlinear dengan 3 variabel begitu, maka kita akan punya df dx1 sama dengan 0, df dx2 sama dengan 0, df dx3 sama dengan 0. Dan harus kita selesaikan secara simultan untuk mendapatkan nilai X1, X2, X3-nya. Kalau persamaannya itu mudah, itu tidak masalah. Nah, masalahnya adalah ketika persamaannya itu sulit, sehingga untuk menyelesaikan sekian persamaan secara simultan itu tidak mudah secara analitis ya. Nah, terus gimana? Nah, ini akan kita bicarakan sekarang. Yaitu kita akan bicarakan algoritma-algoritma untuk nonlinear programming yang tujuannya adalah mencari titik optimalnya, tapi tanpa harus menyelesaikan persamaan-persamaan itu. Karena itu tadi latar belakangnya ya, belum tentu kita bisa menyelesaikan sejumlah persamaan secara simultan dengan mudah. Nah, kurang lebih itu latar belakangnya. Baik, bentar ya. Oke, saya bisa. Recording in progress. Saya bisa merecord. Baik, ya kita akan mulai pembahasan kita hari ini, yaitu tentang algoritma-algoritma untuk nonlinear programming dan fokus ke unconstrained dulu ya. Nah, tentu saja di sini kita cari fungsi-fungsi yang mudah ya, supaya penyelesaiannya itu cepat dan mudah gitu. Tapi kalau pada prakteknya itu biasanya ini efektif dan efisiennya ya, efisiensinya itu akan lebih terlihat kalau misalnya permasalahannya itu adalah kompleks. Ya. Ini skop yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi masih unconstrained. Kemudian kita bagi menjadi dua, yaitu one dimensional unconstrained optimization. One dimensional itu adalah single variable ya. Nanti akan kita bahas secara umum ada dua pendekatan, yaitu direct method dan indirect method. Nah, sebenarnya pendekatan untuk pencarian ya, untuk mencari titik optimal itu secara umum itu kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu direct method atau value function based method dan indirect method. Ini berlaku untuk both one dimensional dan multi dimensional. Nah, di sini kita pilih beberapa metode yang memang sering digunakan ya. Metodenya tidak hanya ini ya, ada banyak, tapi hanya akan kita bahas metode-metode yang itu memang sering digunakan. Baik, yang pertama untuk yang one dimensional atau single variable, nanti kita akan membahas bracketing method dan golden section method. Kemudian yang indirect method kita nanti akan membahas metode Newton. Itu untuk yang dimensi tunggal.
Ya, kemudian untuk yang multi-dimension atau multivariable begitu, sama, ada direct method dan indirect method. Untuk yang direct method kita nanti akan menggunakan random search, indirect method nanti akan kita bahas gradient method, yang ini bisa steepest descent atau steepest ascent, tergantung kasusnya minimasi atau maksimasi, dan Newton method. Nah ini steepest ascent atau steepest descent ini sangat populer, apalagi bagi Anda yang mungkin bekerja dengan response surface ya. Response surface methodology itu search for optimality-nya itu menggunakan metode steepest ascent atau steepest descent. Ya, tergantung dimaksimalkan atau diminimalkan. Nah, baik. Di sini tadi kan saya sampaikan bahwa ada dua pendekatan ya, atau dua metode solusi, yaitu function value based method dan derivative based method. Nah, apa itu gitu? Kalau function value based method sesuai namanya ya, ini adalah metode pencarian berdasarkan nilai fungsi. Nah, artinya dalam proses pencariannya ya untuk mencapai optimum itu dia dimulai dari suatu titik tertentu, kemudian dievaluasi nilai fungsi di titik itu, selanjutnya kemudian dilakukan perbaikan. Jadi mencari titik pencarian selanjutnya, dievaluasi lagi fungsinya, kemudian kita bandingkan. Apakah fungsi yang baru itu nilainya lebih bagus dari fungsi yang sebelumnya? Gitu ya. Jadi misalnya gini, kita mau mencari untuk maksimasi, gitu ya. Titik awalnya adalah X sama dengan 0. Dimasukkan ke nilai fungsinya, oh ternyata Fx sama dengan 10. Kita cari titik pencarian baru, misalnya X-nya sama dengan 1. Dimasukkan lagi, oh ternyata X-nya adalah 11 misalnya. Oh ini berarti arahnya sudah betul, karena dari 10 ke 11. Artinya titik yang baru nilai fungsinya lebih bagus dari titik sebelumnya. Nah itu function value based method, diteruskan. Jadi pencariannya diterus gitu ya, sampai suatu ketika titik selanjutnya itu nilainya lebih jelek gitu ya. Jadi misalnya udah sampai 20 nih, nah kok pencarian selanjutnya itu 19, oh berarti pencarian dihentikan di situ. Nah ini adalah function value based method. Jadi pencarian berdasarkan nilai fungsi dibandingkan gitu ya. Kita berikan suatu titik, kemudian kita masukkan ke dalam fungsinya, kemudian kita evaluasi nilai fungsinya. Kemudian kita mencari titik pencarian baru, masukkan ke fungsinya, dievaluasi fungsinya, dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep function value based method. Nah, yang kedua adalah derivative based method. Nah, kalau derivative based method ini menggunakan informasi derivatif untuk setiap pencariannya. Ya, jadi persamaan atau apa ya rumusnya ya, rumus tadi kan sebenarnya untuk metode pencarian itu kan kita mulai dari suatu titik awal ya, kemudian kita geser. Nah, perbedaan dari metode ini gimana cara gesernya sih? Gitu. Nah, kalau yang derivative based method itu untuk setiap proses mencari titik baru itu melibatkan derivatif dari suatu fungsi. Kalau yang function value based method itu tidak. Ya, tidak melibatkan derivatif. Bedanya di situ terkait pelibatan derivatif atau tidak. Nah, ini sebenarnya itu ya bedanya. Oke. Ini general prosedur ya, general prosedur untuk yang function value based method ya. Jadi untuk yang function value based method itu general prosedurnya misalnya ya untuk minimasi misalnya. Nanti kalau maksimasi sebaliknya ya. Kita mulai dari suatu initial value. Taruhlah X0. Ini adalah initial value. Kemudian kita hitung, dimasukkan ke nilai fungsinya, ketemulah Fx0. Kemudian kita cari titik pencarian selanjutnya, misalnya X1. Dimasukkan ke nilai fungsinya, jadilah Fx1. Nah, untuk kasus minimasi, pastikan bahwa nilai fungsi pada pencarian selanjutnya itu lebih kecil dibandingkan pada pencarian sebelumnya. Ya, karena tujuannya adalah minimasi lah. Kalau misalnya ternyata lebih besar, gimana? Berarti kita salah arah. Gitu ya. Atau itu ada kemudian, kalau di awal pencarian itu ternyata lebih besar, berarti salah arah. Tapi kalau sudah pencarian sudah betul, kok ternyata lebih jelek, nah berarti titik optimumnya sudah kelewatan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, stop kapan? Ketika ini. Oke. Kapan kita stop? Nah, kita stop ketika nilai fungsi
di di pencarian selanjutnya selisihnya dengan sebelumnya itu lebih kecil dari toleransi. Jadi ceritanya gini, kalau kita menggunakan search prosedur ya, itu misalnya kita mencari minimasi seperti ini. Awalnya di titik ini. Di awal pencarian itu biasanya jumpingnya itu besar. Jadi kalau misalnya progresnya itu gede banget, misalnya ini dari awal pencarian di sini, kemudian ini pencarian pertama. Nah, kalau progresnya ini besar, masih besar, itu biasanya masih jauh dari optimum. Semakin mendekati titik optimum, itu biasanya progresnya semakin kecil. Semakin kecil, bahkan di sini hampir nggak kelihatan progresnya. Karakternya seperti itu biasanya, metode pencarian itu. Nah, sehingga kapan dihentikan? Dihentikan itu ketika perubahan dari nilai fungsi di pencarian K+1 dengan sebelumnya itu sangat kecil. Sangat kecil itu berapa ya? Ditentukan aja toleransinya. Apakah 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 7, dan seterusnya. Itu tergantung konteksnya ya, seberapa detail kita inginkan. Gitu. Nah, idealnya adalah kalau pas di kondisi optimum di sini, idealnya itu tidak berubah. Tidak berubah, nilainya tetap. Atau ini sama dengan 0 gitu ya. Tapi untuk mencari sama dengan 0 ini sangat tidak mungkin gitu ya. Tidak akan berhenti nanti pencarian. Nah, makanya instead of sama dengan 0 kita ubah ke lebih kecil dari toleransi yang ditentukan. Jadi ini untuk memberikan kapan berhentinya gitu ya. Kapan berhentinya pencarian kita. Nah, itu kurang lebih general procedure untuk yang function value based method. Oke. Kita lihat yang pertama, bracketing method. Nah, ide dari bracketing method ini adalah kita itu mengassign ya atau ngeset bracket itu kayak range gitu ya, range di mana dalam bracket itu harapannya titik optimal itu ya ada di situ. Gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menentukan initial bracket, udah tahu nih, oh titik optimal ada pada kisaran itu. Nah, maka selanjutnya pencarian itu didetailkan pada range itu. Nah, oke, kita langsung ke contoh ya. Misalnya kita punya fungsi sangat sederhana nih, fx sama dengan x min 100 kuadrat. Kita udah tahu dong harusnya berapa gitu ya. X membuat optimalnya berapa nih? Fungsi kuadrat itu nilai minimalnya 0. Jadi ini x-nya berapa? X optimalnya. Kalau kita cari ini kan f absen x berapa? 2 x min 100 ini ya. Ya, sama dengan 0. Nah, x-nya sama dengan 100 ya. Udah tahu nih titik optimumnya adalah x-nya 100 gitu. Tapi pura-puranya kita nggak tahu. Jadi pura-puranya kita nggak tahu, kita hanya punya fungsi seperti ini aja. Terus nggak tahu di mana titik optimalnya. Nah, kita awalnya kita mencari bracket. Mencari bracket itu artinya kita pengen tahu ini sebenarnya titik optimalnya itu di kisaran mana gitu. Ya, di daerah mana sih sebenarnya titik optimalnya itu. Nah, jadi misalnya ini. Kita mulai dari X-nya 0 gitu ya, karena kita nggak tahu nih ada di mana titik optimalnya. Jadi kita mulai titik pencarian awalnya itu adalah 0. Nah, di set X1-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke nilai fungsinya, karena ini adalah function value based method, jadi 0 ini dimasukkan ke nilai fungsinya. Kalau dimasukkan ke nilai fungsinya jadi 10 pangkat 4 ya. Oke. Selanjutnya misalnya titik pencarian selanjutnya itu kita gunakan formulasi ini dengan delta sama dengan 1 ya, dengan delta sama dengan 1. Oke. Nah, terus titik selanjutnya setelah 0 itu gimana gitu. Nah, untuk mencari titik selanjutnya, XK, misalnya ini X yang di sini ya, X, K di situ, gitu. Ini berarti sama dengan titik awalnya ya, 0 ditambah, ini kan berarti X kedua ya, X2. Ini sama dengan X1, tambah deltanya 1 tadi, 2 pangkat K-1.
K-nya berarti 1 ya, 1 dikurangi 1. Nah, ini jadi X1-nya tadi 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, makanya jadinya 1. Nah, itu asalnya di situ. Ya, rumusnya nih, XK plus 1 sama dengan XK. Tadi kan X1-nya 0, ini X1. Nah, berarti di sini untuk X2 berapa? X2 sama dengan X1, karena sama dengan XK, ditambah delta kali 2 pangkat K min 1. Gitu ya? Nah, ketemunya 1. Nah, 1 dimasukkan ke dalam nilai fungsinya. 90, minus 99 kuadrat, jadi 9801. Kalau kita lihat ini ada penurunan. Oh, berarti arahnya sudah benar nih, gitu ya. Arahnya sudah benar dan sehingga formulasi kita itu betul untuk mencari titik pencarian selanjutnya. Nah, seperti itu. Terus titik selanjutnya gimana? Yaudah yang di sini X3 ini sama dengan X2 plus 1 kali 2 pangkat 2 dikurangi 1 ya. X2-nya tadi 1, berarti 1 tambah 1 kali 2 pangkat 1. Nah, makanya ketemunya 3. 3 masukkan nilai fungsi dan seterusnya. Dan seterusnya, kalau kita lihat ini turun-turun terus kan. Jadi nilainya semakin rendah. Nah, di sini ternyata dia naik. Maka, oh ini kok ada titik turning point di sini ya. Berarti titik optimalnya itu kemungkinan berada di antara 63 sampai 255. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, kita akan mencari gitu ya. Kita akan mencari atau mendetailkan pencarian kita pada kisaran antara 63 sampai 255. Nah, kita bisa menggunakan formulasi yang sama, tapi deltanya diperkecil. Misalnya deltanya setengah, misalnya. Saya deltanya setengah ya. Nah, sehingga misalnya ini jadi titik nomor 1. Terus dan seterusnya. Berarti kan X1 sekarang jadi 63. Begitu kan ya. Terus X2 jadi berapa? Berarti X yang kedua, ini sama dengan X1, tambah deltanya tadi setengah, misalnya 2 pangkat 1 dikurangi 1. Berarti 63 tambah setengah. Berarti titik selanjutnya adalah 63 setengah gitu. Terus dicari nilai fungsinya dan seterusnya. Enggak. Gitu ya, dan seterusnya. Lah nanti, jadi ibaratnya itu kalau kita mencari titik optimal itu gini. Awalnya itu kita nggak tahu. Ilustrasinya tuh gini. Jadi awalnya kita nggak tahu, terus suatu ketika, ini naik gini kan, suatu ketika naik, tapi mungkin gini, agak tinggi. Oke, terus kita tahu, oh berarti titik optimal itu ada di kisaran ini. Ya sudah, kita akan mencari aja di kisaran ini yang dinamakan new bracket. Ini bracket, initial bracket tadi ini, nah, kemudian new bracketnya ini, ya kan? Terus kita mencari kan mulai dari sini, sini. Nah, turning point di sini, oke ini jadi new bracket. Ya, nyari-nyari sini, nah nanti berhenti di sini. Ini nanti jadi, sorry. Ini karena mesti akan lebih kecil lagi ya. Saya ganti ilustrasi. Yang lebih jelas lagi. Nah, jadi awalnya gini, ada turning point, ini initial bracket ya, ini initial, terus new bracketnya kan berarti sini misalnya. Nah, ini new bracketnya sini. Ini new bracket. Nah, terus kita mencari, nah ketemu sini kan berhenti. Berhenti gitu ya. Berhenti misalnya di sini. Gitu. Ya, di turning point-nya, kayak ini tadi loh, turning point itu maksudnya kayak gini. Jadi ini kan nyari, terus berhenti di situ. Nah, ini akan jadi new bracket. Nah, terus nyari di sini, mungkin ketemu di sini. Ini akan jadi new bracket, dan seterusnya sampai berimpit ke titik optimumnya. Idenya seperti itu, bracketing method itu. Gitu ya, jadi semakin iterasinya itu semakin, jadi ketika udah ketemu new bracket, nah misalnya kita menggunakan rumus ini ya, nah itu maka untuk pencarian di new bracket tadi itu deltanya diperkecil. Nah, misalnya ketemu yang ini ya, bracket 2, B2 itu bracket 2, misalnya ini B1. Kemudian nanti misalnya B3, bracket 3, mungkin deltanya dikecilin lagi, jadi 1/4 misalnya.
dan seterusnya. Nah, sampai ketemu di titik optimumnya. Idenya seperti itu. Ya. Nah, plus minusnya apa? Plusnya, keuntungannya ini gampang, ya mudah. Jadi kita hanya menentukan titik awal, masukkan nilai fungsi, evaluasi dan seterusnya. Negatifnya apa? Lama. Ya, jadi kan ini ya cuma dimasukkan rumus gitu ya, coba-coba lah istilahnya, tapi lama gitu ya. Lama akan mencapai titik optimumnya. Seperti itu. Tapi ini berguna untuk menentukan range-nya ya, untuk menentukan kisaran di mana sih sebenarnya titik optimumnya ketika kita nggak tahu sama sekali. Ya, kita hanya diberikan suatu fungsi, terus kita nggak tahu, aduh ini titik optimumnya di mana ya. Nah, ini untuk bracketing method ini bisa kita terapkan untuk mencari kisaran. Untuk mencari kisaran titik optimumnya itu berada di daerah mana. Nah, selanjutnya setelah itu untuk mencari detailnya, nah silakan bisa tetap menggunakan bracketing method atau dikombinasi dengan metode yang lain ya yang membutuhkan kisaran. Ya, kisaran titik optimumnya itu ada di daerah mana. Nah, itu untuk mencari kisaran atau range-nya itu kita menggunakan bracketing method itu. Nah, mungkin terus pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah harus pakai ini gitu ya, formula pencariannya? Jawabannya tidak. Ya, ini hanya salah satu contoh saja, salah satu contoh algoritma yang digunakan untuk mencari titik pencarian baru. Anda boleh kok kalau misalnya hanya oke, saya cukup ini aja deh, misalnya per 10 langkah misalnya. Jadi 0, 10, 20. Nah, itu juga bisa yang paling gampang. Seperti itu kan ya. Ya per 10 langkah misalnya itu juga memungkinkan gitu. Dan sebenarnya cara untuk mencari atau formula untuk mencari titik pencarian baru yang seperti ini itu adalah yang banyak dikembangkan orang ya. Karena metode untuk mencari titik pencarian baru itu juga berpengaruh terhadap kecepatan konvergensinya. Ya, jadi makanya kita mengenal kalau di metaheuristik ya, kita mengenal adanya PSO, adanya GA, adanya simulated annealing, adanya uncolony, dan seterusnya. Itu perbedaannya di mana? Perbedaannya sebenarnya ada pada bagaimana cara kita menentukan titik pencarian baru. Gitu ya, kalau GA ya generasi barunya, itu ya misalnya ya. Nah, seperti itu. Kalau algoritmanya sebenarnya adalah algoritma pencarian. Jadi evaluasi dengan nilai fungsinya juga kan gitu. Jadi ketika kita punya titik, masukkan ke nilai fungsinya, apakah lebih bagus atau tidak dan seterusnya. Nah, sehingga sebenarnya challenging-nya atau challenge-nya itu ya ini mencari titik pencarian baru itu. Gitu ya. Nah, jadi kembali ke idenya bracketing method itu sebenarnya adalah intinya adalah kita mencari range ya, range di mana di dalam range itu titik optimal itu berada. Nah, baik. Itu tadi bracketing method. Simple ya, konsepnya simple. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu golden section. Mungkin beberapa di antara Anda pernah ya mendengar golden section. Golden section itu apa sih ya? Ini dia digunakan langsung diklaim untuk unimodal. Jadi sebenarnya bracketing method tadi juga untuk unimodal. Kenapa? Ya, kenapa kok dikatakan ini membidik fungsi unimodal explicitly? Karena sebenarnya metode pencariannya mirip dengan yang tadi ya. Kalau kita lihat yang bracketing method tadi juga unimodal ya. Karena kalau apakah nggak bisa untuk multimodal? Bisa, cuman nanti dia tidak bisa menggaransi bahwa global optimum. Artinya gini, kenapa golden section itu hanya bisa untuk unimodal? Misalnya kita punya fungsi seperti ini, dia hanya bisa bekerja di daerah sini saja. Ketika sudah kurvanya itu membalik gitu ya, seperti ini dia udah nggak bisa mengcover itu. Nah, sehingga supaya dia bisa bekerja dengan baik, maka dia hanya bisa bekerja di fungsi yang unimodal. Karena dia hanya bisa mendeteksi yang lokal optimal saja. Gitu. Ya. Bagaimana metode golden section itu? Sesuai namanya, dia menggunakan konsep nilai tengah atau golden ratio. Apa sih golden ratio? Itu saya kasih ilustrasi ya, golden ratio itu seperti itu tuh. Jadi ini di apa ya, zaman Roma kalau nggak salah ya. Jadi golden ratio itu definisinya ini, kalau definisi itu.
Golden ratio itu adalah rasio ketika line segment cut into two pieces. Jadi ketika garis itu dibagi menjadi dua dengan panjang yang berbeda ya, dibagi dua dengan panjang yang berbeda, maka rasio the whole segment to that of the longer segment. Jadi whole segment, jadi misalnya kayak ini yang gambar yang di atas ini kan ini AB-nya mana ya? Yang panjang itu kayaknya. Ini A, ini B ya. Ketutupan saya sebentar ya. Bener kan? Ya, ini A, yang ini B. Maaf. Oke. Ini B. Yang ini A. Nah, dibagi jadi ada di garis bagi dua gitu. Rasio the whole segment itu berarti A plus B ya. A plus B to that of the longer segment. Longer segment itu A, berarti segmen yang lebih panjang. Berarti rasio antara A plus B, longer segment, to the whole segment to the longer segment, gitu kan, is equal to the ratio of the longer segment to the shorter segment B. Nah, itu adalah golden ratio. Dan ini yang memenuhi syarat seperti itu nilainya adalah 1,618. Nah, itu golden ratio itu seperti itu. Kalau diilustrasikan ya gambar itu. Jadi kalau dibagi menjadi dua segmen yang memenuhi itu ya A per B sama dengan A plus B dibagi A dan seterusnya, maka itu supaya itu terpenuhi dan ini terus ya kalau dibagi sampai kecil-kecil gitu kan ya. Nah, itu nilainya adalah nilai rasionya adalah 1,618. Nah, itu golden ratio. Nah, golden section itu memanfaatkan golden ratio itu. Dia memanfaatkan golden ratio, di mana dia nanti akan mengevaluasi gitu ya suatu titik gitu ya, satu titik terhadap nilai batas-batasnya. Oke. Ya. Bagaimana golden section itu? Nah, kita lihat, misalnya kita punya suatu fungsi seperti ini. Kita punya suatu fungsi seperti ini. Oke. Nah, kita tahu ini unimodal ya, misalnya kita tahu bahwa titik optimumnya ada di antara A dan B atau given a range ya. Kita pengen mencari titik maksimum ya, maksimum dalam kisaran A sampai dengan B. Kita pengen mencari titik maksimum dalam kisaran A sampai dengan B. Oke. Metode golden section ini adalah kita menempatkan dua titik, yaitu titik X1 dan titik X2. Di mana penempatan X1 dan X2? Nah, inilah yang memanfaatkan golden ratio tadi. Jadi, titik X1 dan titik X2 itu ditempatkan sedemikian hingga supaya jarak antara X2 dengan A itu sama dengan jarak antara X1 dengan B. Ilustrasinya di situ. Nah, ini yang tadi menetapkan atau mengadopsi golden ratio itu di situ. Jadi kan diberikan suatu fungsi ya fx, kita ingin memaksimalkan pada kisaran A dan B. Jadi A, B-nya itu diberikan ya kisaran gitu. Nah, di sini kita mengevaluasi dengan menggunakan dua titik uji gitu. Nah, dia X1 dan X2. Di mana penempatan X1 dan X2? X1 itu ditempatkan sejarak D dari batas atas dari B. X2 ditempatkan sejarak D dari batas bawah. Ilustrasinya seperti itu. Gitu ya. Nah, berapa nilai D-nya yang memenuhi itu gitu ya, yang memenuhi itu gimana, berapa nilai D-nya? Nah, D-nya itu ini sama dengan R kali B min A, di mana R itu tadi diambilkan dari golden ratio tadi. Nah, di sini R-nya adalah sebesar 0,618. Kalau golden ratio tadi kan, nah 1,618 ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan sama dengan 1,618. Ini adalah A plus B dibagi dengan A. Nah, kalau misalnya kita ambil gitu ya, jaraknya tadi itu kita adalah yang 0,618. Ya, jadi ini kalau misalnya A plus B dibagi A sama dengan 1,618. Ini A plus B itu sama dengan 1,618 A, gitu ya. Berarti
B-nya itu sama dengan 0,618A. Ya. Nah, nilai-nilai yang akan kita pakai untuk mencari itu tadi D-nya itu berapa gitu ya. Supaya jaraknya antara X1 dengan A dengan sama dengan X2 dengan B. Nah, itu ternyata D-nya itu adalah 0,618. Nah, itulah yang kita pakai di sini. Nah, R-nya ini adalah 0,618. Nah, gitu. Sehingga sekarang X1-nya itu adalah B dikurangi D, dan X2-nya adalah A ditambah D. Jelas ya dari ilustrasi grafis itu. Baik. Oke, coba kita hitung ya. Coba kita hitung misalnya fungsinya persamaannya adalah 18X dikurangi 2X kuadrat plus 10. Gitu. Oke, pada kisaran antara A dan B. Nah, misalnya A-nya 1, B-nya 7. Misalnya ya, misalnya A1, B7. Sehingga kita sebenarnya diminta untuk mencari berapa sih titik maksimum ya untuk fungsi ini diberikan kisaran antara A-nya 1 dan B-nya 7. Gitu. Baik. Kita cari nilai D-nya ya, atau dievaluasi dulu fungsinya. Ketika X-nya 1, itu nilai fungsinya itu 26. Ketika X-nya 7, nilai fungsinya adalah 38. Ya, nilai fungsinya. Nah, selanjutnya kita cari berapa D-nya. D-nya itu tadi adalah R dikalikan B min A ya. R ini adalah 0,618 yang kita ambil dari golden ratio tadi. Panjangnya B dikurangi A adalah 7 dikurangi 1. Nah, ini sama dengan 3,78. X1-nya rumusnya adalah sama dengan P minus D. Nah, jadi seperti ini X1-nya. X2-nya A plus D. 4,708. Gitu ya. Kemudian ini kita masukkan ke nilai fungsinya. Fx1 dan Fx2. Masukkan. Nah, ini function value based method ya. Jadi nilai X, kemudian kita masukkan ke nilai fungsinya. Ternyata Fx1 ini adalah 47,581, yang ini adalah 50,413. Nah, kalau kita lihat, misalnya Anda lihat polanya seperti ini berarti titik optimumnya itu kan berada di daerah antara X1 dengan B. Betul ya, kalau kita lihat, kebetulan ini kan ada ilustrasi grafisnya, jadi gampang kita lihat. Jadi sebenarnya sama kayak bracketing method tadi, kalau misalnya kita persempit pencariannya, kalau kita bisa mempersempit pencariannya, maka titik optimumnya ini kan berarti berada di antara X1 dengan B, kan gitu. Ya, artinya apa? Artinya udahlah, daerah sini kita buang aja nih. Karena titik optimum nggak mungkin berada di daerah situ, kan gitu. Titik optimumnya ada berada di antara X1 dan B. Nah, kalau kita formulasikan ke formulasi matematis gimana? Kita evaluasi nilai fungsinya. Ya. Kita lihat, kalau misalnya Fx1 lebih besar dari Fx2. Benar ya? Fx1 lebih besar dari Fx2. Oke. Posisinya kebalikannya ya, berarti Fx1 lebih besar dari Fx2 tuh posisinya gini. Fx2, Fx1-nya lebih di atas lah ini ya. Ini Fx2, Fx2, ini Fx1. Kalau posisinya seperti ini, maka titik optimum itu berada di antara A dan X2. Jadi yang ini yang kita hilangkan, kan gitu ya. Ya kan? Nah, sementara kalau Fx1 lebih kecil dari Fx2, yaitu kasus kita kali ini, kasus contoh kita ini, maka titik optimal itu berada di antara X1 dan B. Nah, sehingga bagian antara A sampai dengan X1 itu bisa kita hilangkan. Nah, idenya seperti itu golden section ya. Jadi yang bagian yang diarsir itu udahlah dihilangin aja karena titik optimum nggak mungkin berada di situ. Titik optimum pasti berada di antara X1 sampai B. Nah, jadi yang ini kita hilangin.
Gitu ya. Oke, terus apa? Selanjutnya kita update posisinya. Di update posisinya gimana? Yang tadinya X1 itu akan jadi A baru. Karena kan berarti kita punya batas pencarian baru kan ya. Batas pencarian baru kita sekarang X itu antara A sampai dengan 10 gitu ya, di mana A-nya ini sama dengan X1 lama. Gitu. Karena batasnya kan tadi range pencarian kan antara A sampai B. Nah, karena yang bagian sini udah dihilangin, oh ini jadi A baru gitu. Dan ini jadi B. Begitu. Nah, yang X2 ini jadi X1 baru. Nah, selanjutnya kita mencari X2. Jadi X2 itu di mana? Nah, X2 ya sudah kita cari saja. Sebentar ya. Nah, seperti ini. X2 kita cari dengan menggunakan persamaan tadi di depan, yang pakai golden ratio. Pakai R tadi itu loh. D sama dengan R kali bin min A. Pakai itu nanti kan ketemu X2 yang baru. Nah, ini X2 yang baru ada di sini. Terus demikian seterusnya. Dievaluasi. Kalau sekarang ini posisinya kayak gitu, berarti Fx1 itu lebih tinggi ya dibandingkan Fx2. Nah, berarti gantian nih yang sebelah sini akan kita hilangkan. Ini A-nya tetap, ini jadi B baru. Nah, seperti itu dihilangkan. Nah, yang itu jadi B baru dan seterusnya. Jadi, secara umum prosedurnya seperti ini. Nah, ini ya aturannya. Jika F1 lebih besar dari F2, ini kasus kita yang kedua tadi, iterasi 2 tadi, maka nilai A itu tetap, B itu akan menjadi X2. X1 akan menjadi X2 baru, X1 baru ditentukan menjadi dengan menggunakan persamaan ini. Gitu, terus sampai convergent. Itulah golden section. Gitu, bisa dipahami ya? Gitu. Oke, jelas? Nah, kurang lebih seperti itu golden section. Jadi dipotong-potong gini ya. Jadi kan idenya sebenarnya adalah sama dengan bracketing method. Terus bedanya apa? Bedanya dalam hal mencari titik pencarian baru. Kalau ini untuk mencari titik pencarian itu dengan menggunakan dua titik uji ya, yaitu X1 dan X2. Di mana X1 dan X2-nya dicari dengan menggunakan konsep golden ratio tadi. Ya, yaitu dengan mencari nilai D. D-nya sama dengan R dikalikan panjang range-nya B minus A. Nah, X1 dan X2-nya dihitung berdasarkan titik tadi. Gitu. Nah, gitu terus sampai akhirnya konvergen. Konvergen ketika apa? Nah, ini konvergensinya seperti ini. Tadi kan dikatakan bahwa ulangi hingga konvergen. Konvergen itu apa? Ini loh. Jika 2 kali absolut A minus B dibagi A plus B lebih kecil toleransi. Nah, terus nanti titik optimalnya di mana? Titik optimalnya dianggap di tengah-tengah antara A plus B. Jadi kalau misalnya sudah pencarian sudah berhenti, nanti kan mesti ada nilai A dan B-nya ya. A itu batas bawah, B-nya batas atas. Nah, titik optimum itu ya di tengah-tengah itu. Gitu. Idealnya sih berimpit, tapi untuk mencari titik yang betul-betul berimpit itu sulit ya. Makanya di sini kita beri toleransi gitu. Nah, ini adalah golden section. Ini golden section ini juga cukup banyak ya, cukup banyak digunakan untuk metode penyelesaian metode numeris gitu. Tapi sekali lagi, ini work well ketika fungsinya adalah unimodal ya, karena dia hanya bisa mencari lokal optimum saja gitu. Jadi kalau sudah multimodal ini sudah tidak bisa, karena gimana kita membandingkan dua fungsi ketika fungsinya membalik gitu ya. Oke. Kita sudah belajar bracketing method. Yang kedua adalah golden section. Silakan Anda coba ini pakai golden section ya, yang bracketing method tadi. Dicoba pakai golden section. Misalnya loh, Bu, untuk ini kok nggak dikasih kisaran? Nah, ini ya. Ketika kita nggak tahu kisarannya, jadi misalnya ada punya kayak gini, suruh menentukan golden section.
Sementara untuk mencari metode golden section, kita harus menentukan nilai A dan B-nya. Gitu kan ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita sama sekali tidak tahu nilai A dan B-nya, dan kita pengen mencari titik optimum dari fungsi ini, maka kita bisa combine nih, ide bracketing method dengan yang golden section. Misalnya, untuk mencari range-nya, kita pakai bracketing method dulu. Jadi kita cuma pengen tahu titik baliknya itu ada di mana sih, gitu ya. Misalnya, udahlah nggak usah pakai rumus yang susah-susah. Misalnya saya interval per 10 aja. Atau per 10 nanti titik optimalnya langsung ketemu ya. 15 deh, 15. Jadi, atau 30. 0, 30, 60, 90, 120, 150 misalnya. Terus Anda nyari fx-nya misalnya. Kalau 0 dimasukkan tadi 10 pangkat 4, 30 berapa dan seterusnya. Nah, nanti titik optimum itu kan ada di antara ini. Karena kita udah ngerti nih titik Iya, dari antara ini gitu ya. Karena kita ngerti titik optimumnya 100. Nah, maka untuk golden section Anda bisa ini jadi A, ini jadi B bisa. Terus selanjutnya Anda pakai golden section. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi kita manfaatkan bracketing method untuk cari aja deh titik optimumnya itu di daerah mana ya, gitu ya. Nah, misalnya ketemu seperti ini kan mesti nanti titik baliknya kan ada di sini ya. Ya, nah boleh dimasukin sama ini dimasukin gitu. Nah, maka selanjutnya ini tetapkan sebagai A, ini sebagai B, itu juga bisa. Nah, silakan. Silakan nanti Anda coba ya menggunakan golden section untuk menyelesaikan masalah. Baik. Untuk latihan-latihan soalnya minggu depan aja ya. Sekarang kita bahas teorinya dulu gitu ya. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang function value based method ya, yaitu diberikan titik awal, kemudian dimasukkan ke dalam nilai fungsi, terus kita bandingkan nilai fungsinya itu. Itu function value based method. Nah, sekarang kita akan ke yang derivative based method atau indirect method ya. Indirect method itu berarti menggunakan derivatif. Baik. Yang pertama akan kita bahas untuk metode Newton. Necessary condition kita tahu bahwa necessary condition itu adalah ketika derivatif pertamanya sama dengan 0. Nah, prosedur dari metode Newton ini adalah kita set initial value, kemudian titik pencarian selanjutnya, kita gunakan persamaan ini. Loh, ini persamaan ini dari mana gitu ya. Kalau kita lihat ini dia melibatkan first order derivatif dan second order derivatif. Oke, kita lihat ini dari mana nih kok bisa ketemu rumus yang seperti ini gitu ya. Oke. Kita lihat. Metode Newton itu sebenarnya adalah suatu fungsi itu didekati dengan quadratic function berdasarkan ekspansi Taylor. Ya, berdasarkan ekspansi Taylor itu pendekatan kuadratik suatu fungsi itu bisa didekati dengan persamaan ini. Fx sama dengan fxk ditambah f aksen xk dan seterusnya. Ini adalah quadratic approximation dengan menggunakan expansion Taylor. Nah, kalau kita lihat xk kalau ada indeks k di atas itu menunjukkan nilai x pada iterasi ke k. Artinya apa? Artinya itu ada nilainya. Ya. Jadi xk itu adalah nilai x pada iterasi ke k. Sedangkan kalau x saja tanpa ada indeksnya itu artinya dia variabel. Nah, sehingga di persamaan ini itu satu-satunya variabel itu adalah x. Ya, satu-satunya variabel adalah x. Misal ya, untuk mempermudah. Jadi misal
Misal XK itu 5. Nah, jadi X pada suatu iterasi nilainya 5. Jadi misal XK itu 5 gitu ya. Biar tidak mengacaukan dengan X gitu. Nah, sehingga fungsi kita itu menjadi fx ini sama dengan F5 ya. XK-nya saya ganti 5 karena sekali lagi XK itu adalah nilai X pada iterasi ke K. Nah, ditambah maaf lompat-lompat, ditambah F aksen XK, berarti F aksen 5 dikalikan X min 5, begitu, ditambah setengah turunan kedua F double aksen 5, kemudian dikalikan X min 5 kuadrat. Oke, XK-nya cuma saya ganti 5, karena tadi XK itu menunjukkan nilai X pada iterasi ke K. Berarti kan ada nilainya, misal XK adalah 5 ya. F5 itu ya ada nilainya, karena 5 kita masukkan ke fungsinya. Kalau fungsinya kayak yang di bawah ini X kuadrat min X, berarti ya 25 kurangi 5, 20 gitu kan, jadi ada nilainya. F aksen 5 juga ada nilainya dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini satu-satunya variabel kan X. Oke. Nah, pada titik stasioner ya, titik stasioner, ini F aksen X itu sama dengan F5, dia kan konstan berarti kan, ada nilainya. Berarti 0 ya, turunan pertamanya. Berarti ini berarti tinggal F aksen 5. Gitu ya. Nah, terus yang belakang. Ditambah 2 kali setengah F double aksen 5, ini konstanta kan, X min 5. Jadi kan gitu toh. Pada titik optimal ini sama dengan 0. Ya, sehingga kita tinggal punya F aksen 5 ditambah F double aksen 5 dikalikan X min 5 sama dengan 0. Kita kembalikan lagi angka 5 tadi dengan XK, karena ini tadi saya ganti angka 5 itu biar tidak mengacaukan dengan variabel X saja sebenarnya. Kita kembalikan, ini adalah F aksen XK tambah F double aksen XK dikalikan X min XK sama dengan 0. Oke, kita lihat, berarti F double aksen XK kali X min XK sama dengan minus F aksen XK. Oke, X min XK sama dengan minus F aksen XK dibagi F double aksen XK. Jadi X sama dengan XK minus F aksen XK dibagi F double aksen XK. Nah, ini sebenarnya yang digunakan untuk mencari titik pencarian selanjutnya untuk Newton method. Begitu ya. Jadi asalnya dari situ. Jadi clue-nya adalah dia menggunakan quadratic function ya, quadratic didekati dengan quadratic function dengan menggunakan ekspansi Taylor. Kemudian kita cari titik stasionernya ya. Kita cari titik stasionernya, kemudian itu dapatlah persamaan itu untuk mencari titik pencarian selanjutnya. Oke. Ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat karena dia itu menggunakan pendekatan quadratic function, gitu ya, karena menggunakan quadratic function dalam menurunkan rumusnya ya, maka Newton method ini itu akan kalau digunakan untuk menyelesaikan fungsi kuadrat itu hanya sekali iterasi selesai. Kita lihat ya. Nah, misal ini contoh ini ya.
Contoh ini, meminimumkan fx sama dengan x kuadrat min x. Oke. Misalkan kita akan menggunakan tadi ya, Newton method. F aksen x kita cari turunan pertamanya. Ini sama dengan 2x min 1. F double aksen x 2 ya. Misal titik pencarian awalnya adalah 1. Nah, udah kita hitung itu. Iterasi ke 0, kita masukkan ke persamaan tadi ya, bahwa x x itu sama dengan ini xk plus 1 ya. Xk dikurangi f aksen xk dibagi f double aksen xk. Oke, ketika awal pencariannya 1, ya, maka dimasukkan aja ke rumus itu. 1 dikurangi f aksen xk. 1 dimasukkan ke sini. F aksen kan 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1 ya. F double aksennya 2, jadilah segini. Dimasukkan ke nilai fungsinya, sekian. Iterasi kedua. Iterasi kedua, tadi x-nya adalah setengah ya, kita masukkan setengah dan seterusnya. Ternyata nilainya sama, tidak berubah. Seperti saya bilang, ternyata karena ini fungsinya kuadrat, maka kalau digunakan untuk menyelesaikan fungsi kuadrat, maka dia hanya memerlukan 1 kali iterasi. Nah, mungkin ada yang penasaran, apa iya sih kayak gitu? Jangan-jangan ini karena titik pencarian awalnya itu deket ya sama titik optimumnya, gitu. Kita coba titik yang lain yang lebih ekstrim ya. Kita misalnya x0-nya, titik pencarian awalnya 1000, kan jauh banget nih dari titik setengah ya, optimalnya kan setengah. Misalnya 1000. Oke, kita cari. Berarti f aksen x-nya atau f aksen 1000-nya, ini kan berarti 2000 dikurangi 1 ya, 1999. F double aksennya ya tetap 2 gitu. Nah, berarti x1, titik pencarian selanjutnya, x0 dikurangi f aksen x0 dibagi f double aksen x0, ini akan sama dengan 1000 dikurangi f aksen x0 tadi adalah 1999 dibagi 2. Nah, ketemunya setengah. Jadi, sekarang kalau kita masukkan ke nilai fungsinya, nah ini akan jadi minus 4. Titik selanjutnya x2. Ya, x2 ya sama dengan setengah dikurangi f aksen x0. Setengah dimasukkan ke situ, 0. Ya, 0 dibagi 2. Nah, ini tetap setengah. Nah, bisa kita lihat kalau Newton method itu jika digunakan untuk menyelesaikan quadratic function, maka dia hanya cukup membutuhkan 1 kali iterasi saja. Nah, ini tidak mengherankan ya, karena formula diturunkan berdasarkan quadratic approximation. Nah, itu untuk Newton ya. Jadi kita sudah mempelajari 3 ya untuk yang single dimension ya. Untuk yang dimensi tunggal, yaitu function value based method. Yang function value based methodnya ini adalah tadi ada bracketing method dan ada golden section. Kemudian yang derivative based method atau indirect method, itu kita sudah belajar tentang Newton method. Nah, seperti itu. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita ke remark-nya dulu ya. Saya selesaikan dulu bagian ini sebelum kita ke tanya jawab. Oke, Newton method ini didasarkan pada quadratic function ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan fungsi kuadrat itu cukup selesai 1 iterasi saja. Nah, di sini turunan pertama dan turunan keduanya itu harus dihitung. Ya, harus dihitung turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, permasalahan yang ada di Newton method itu adalah dia melibatkan pembagian, fungsi pembagian. Jadi tadi kan xk plus 1 sama dengan xk minus f aksen xk dibagi f double aksen xk. Nah, ini loh ada fungsi pembagian. Sehingga sesuatu yang melibatkan fungsi pembagian ini akan bermasalah ketika nilainya ini adalah mendekati 0 ya, nanti divided by 0. Atau dia konvergen pelan banget. Kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, tapi 0,00 sekian. Nah, berarti kan dia berubahnya akan lama banget. Gitu ya. Nah, itu kelemahannya. Kelemahan dari
Newton method. Kalau misalnya dia dilalah ya, kebetulan saja nilai turunan kedua fungsinya itu mendekati 0. Kapan ini bisa terjadi? Terutama kalau misalnya turunan keduanya masih mengandung X ya. Jadi misalnya kita akan menyelesaikan suatu fungsi yang pangkat 3 atau berapa gitu. Nah, itu kan turunan keduanya kan masih mengandung X. Nah sehingga sangat tergantung pada nilai X-nya kan gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya suatu saat kok turunan keduanya pas dimasukkan nilai X-nya itu 0, nah itu akan bermasalah. Ya, oke, itu kelemahan dari metode Newton. Ini misalnya metode Newton kalau kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi yang non kuadratik. Ya, misalnya fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi x plus 1. Nah, ini yang dimaksud dengan toleransi tadi ya, untuk mengevaluasi kapan kita harus menghentikan perhitungan. Jadi misalnya di sini di titik awalnya, awal pencarian adalah 3 ya, x0 itu 3. Nah, ini kita hitung dulu. Pertama, f aksen x-nya dan f double aksen x. Titik awal pencarian 3, kita gunakan persamaan Newtonnya. Jadi x1 sama dengan 3 dikurangi dan seterusnya. Ya, Anda bisa lihat itu. Nah, kita masukkan nilainya ini di turunan pertama dan turunan keduanya, kita dapat bahwa titik pencarian selanjutnya setelah 3 itu adalah 2,00 sekian. Nah, Anda bisa lihat di tabel samping itu ya. Nah, tadi saya sempat sampaikan ya bahwa kalau dalam search method itu, di awal pencarian itu jumpingnya tinggi. Jadi kalau misalnya Anda mencari kok jumpingnya masih tinggi, oh itu biasanya masih jauh dari titik optimal. Kalau semakin dekat ke titik optimal itu biasanya perubahannya kecil atau mendekati stasioner, gitu ya, mendekati konvergen. Jadi misalnya ini awalnya 3, terus 2, dan seterusnya. Ini kan deltanya 1 ya. Terus ke sini berkurang 0,64. Ke sini berkurang, dan seterusnya. Nah, begitu sampai sini, ini berkurangnya udah mulai pelan-pelan nih. Nah, ketika toleransinya adalah 10 pangkat min 7, nah, maka kita bisa menghentikan di sini. Nah, ini kan udah nggak berubah nih. Nah, ternyata iterasi ke-8 sudah selesai ya. Iterasi ke-8 sudah selesai. Begitu. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Kalau kita gunakan metode Newton itu untuk menyelesaikan non-quadratic function. Nah, sehingga ini turunan keduanya masih mengandung X. Ya, tadi yang dikatakan bahwa kalau X-nya itu atau turunan keduanya itu mendekati 0 gitu, maka dia converge very slowly gitu. Apalagi kalau dia 0 ya, ini kan nanti akan divided by 0, nggak bisa diterusin tuh prosedurnya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah Newton method kalau digunakan untuk menyelesaikan fungsi yang non kuadratik. Nah, kalau yang kuadratik sekali iterasi selesai, karena memang dia diturunkan atau di-develop dari yang fungsi kuadratik. Oke, sebelum kita ke multidimensi, ada pertanyaan kah untuk yang ini? Ada 3 metode yang sudah kita pelajari tadi, yaitu bracketing method, Newton-Raphson, dan Newton method. Golden section kok Newton-Raphson sih. Newton method ini sering disebut sebagai Newton-Raphson ya. Gitu. Ya, golden section tadi. Jelas ya? Oke. Itu tadi untuk yang dimensi tunggal ya, single dimension. Bagaimana untuk yang multidimensi? Newton method pada dasarnya bisa digunakan untuk multidimensi. Nah, di sini akan kita singgung 3 ya, 3 metode biar imbang tuh. Tadi yang single dimension 3, ya yang multidimensi 3 juga gitu. Nah, yang pertama adalah random search. Random search sesuai namanya ya random aja sih sebenarnya. Nah, jadi dia prosedurnya ya set initial value, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi search interval ya, jadi kisaran dari intervalnya tadi. Oh, ini bukan R tapi ini X ya, maaf ya X. X ini typo, ini bukan R ya, tapi ini X. Nah, ini maksudnya. Ini X.
X antara XA dan XB, karena kita harus menentukan range kisaran pencarian. Generate random variable. Nah, kemudian kita mengevaluasi nilai X-nya itu dengan menggunakan ini. Jadi kan tadi kan kita diminta untuk menentukan batas atas, batas bawah ya. Nilai X itu ada di antara berapa sih, gitu kan? Nah, antara XA dan XB. Nah, nilai X itu kita evaluasi berdasarkan bilangan random. Nah, itu aja. Jadi kalau yang tadi yang apa namanya yang golden section tadi nilai X itu kita evaluasi dengan menggunakan R ya, R itu golden ratio tadi, kan kita tempatkan nilai X sedemikian hingga dengan menggunakan rumus golden ratio. Nah, kalau ini menempatkan X-nya itu berdasarkan bilangan random yang dibangkitkan. Nah, ini makanya ini function value based method. Terus kita masukkan ke nilai fungsi, kita masukkan ke nilai fungsi terus dievaluasi dan seterusnya. Oke. Langsung ke contoh ya. Langsung ke contoh. Misalnya, ini dua variabel, variabel X dan variabel Y. Bisa diekstrak menjadi 5, 10 variabel bisa. Jadi ya, tinggal nanti apa namanya, berapa kali kita membangkitkan. Karena per variabel nanti kita akan membangkitkan. Dan kita harus menentukan. Jadi misalnya, nilai X itu range-nya antara minus 2 sampai 2, nilai Y antara 1 sampai 3. Kalau kita punya 10 variabel ya kita tentukan kisaran untuk masing-masing variabel. Jadi ya, range nilainya berapa. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Sangat simpel sekali. Gitu ya, dengan menggunakan rumus X itu sama dengan batas bawah ditambah bilangan random kali batas atas kurangi batas bawah atau lebar range-nya. Ya. Jadi range-nya tadi kan ini XA batas bawah, ini XB. Gitu kan? Jadi nilai X itu ada di antara XA dan XB. Di mana? Yaitu XA ditambah R kali XA XB. Nah, sehingga kita punya rumus ini akhirnya. Ya kan? Nah, terus nilai X sama nilai Y itu ditentukan berdasarkan bilangan random yang kita bangkitkan. Jadi kita menggunakan random generator di sana. Ya, untuk setiap iterasi itu kita membangkitkan bilangan random. Nah, terus kita evaluasi nilai X-nya. Nah, ini misalnya. Misalnya bilangan randomnya, misalnya inilah bilangan randomnya ditentukan ini ya, biar memudahkan perhitungan. Tapi bilangan random kan ya benar-benar random gitu. Jadi kita evaluasi tuh. Di iterasi 1, misalnya bilangan randomnya 0, nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, dan seterusnya. Kita cari nilai fungsinya, cari yang paling bagus. Itu aja. Gitu ya. Jadi ini contohnya. Nah, contoh nilai berbagai macam nilai X dan nilai Y untuk berbagai macam bilangan random yang diberikan. Oke, itu adalah random search. Gampang ya. Jadi kita ada XA dan XB, batas bawah, batas atas, nilai X itu ada di antaranya, kita tentukan berdasarkan bilangan random yang dibangkitkan. Dimasukkan ke nilai fungsi, dievaluasi. Pada posisi manakah nilai X yang terbagus? Nah, itu random search. Simple, mudah, tapi exhaustive search ya, tidak terarah gitu mencarinya itu ya, tergantung ke arah mana bilangan randomnya itu bergerak gitu ya. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau yang lain tadi kan guided ya. Guided itu artinya ini ada arah semakin perbaikan dan seterusnya. Kalau yang random search ini memang betul-betul random mencarinya. Oke, ya, random search. Metode yang kedua. Metode yang kedua ini adalah metode gradien ya, gradien method. Nah, kalau gradien method ini idenya adalah diberikan suatu titik poin tertentu, kemudian kita harus menentukan ke arah mana kita harus bergerak. Selanjutnya, sejauh mana kita harus bergerak ke arah itu. Ya, jadi seolah-olah misalnya nih Anda dari kampus terus pengen ke mana? Ke Malioboro misalnya ya, ke Malioboro. Nah, terus dari kampus itu yang perlu pertama kali ditentukan kan, dari kampus saya harus bergerak ke arah mana? Ke utara kah, ke selatan, ke barat, atau ke timur kan gitu. Jadi
dikasih tahu temennya, oke, Anda dari kampus itu harus bergerak ke arah selatan gitu, karena Malioboro letaknya di selatan kampus gitu ya. Oke, ke selatan. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh saya harus melangkah ke selatan? Kalau terlalu jauh, maka yang ada mungkin malah sampai ke Parangtritis ya, nggak sampai ke Malioboro misalnya. Tapi kalau terlalu pendek, terlalu dekat, nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, sehingga oke, ke selatan sebesar 2 kilo misalnya. Nah, terus setelah itu kemana? Oh, setelah itu ke barat. Sejauh berapa kilo dan seterusnya. Nah, jadi istilahnya kalau di sini gradient method itu dari suatu titik awal gitu ya. Misalnya kita punya gini, dari suatu titik awal kita harus menentukan ke arah mana dari sini. Oh, minimasi berarti ke arah situ. Baik, saya harus bergerak ke arah sini. Pertanyaan, sejauh mana saya bergerak ke arah sini? Apakah bablas sampai situ? Atau cukup sampai sini? Atau sampai sini? Atau, nah, sejauh mana? Itu yang harus ditentukan. Idenya seperti itu. Oke, bergerak ke arah ini sejauh sampai sini aja. Habis itu cari lagi arahnya. Nah, titik singgungnya. Oke, berarti harus sekarang bergerak ke arah situ. Sejauh mana? Oke, sejauh sini. Dari sini kemana? Nah, itu loh. Jadi kan arahannya kan tergantung posisi saat itu ya, seolah-olah seperti itu. Nah, itulah ide dari gradient method. Jadi, dari suatu titik initial point, kemudian dia bergerak ke arah tertentu, menentukan optimal step size-nya, sejauh mana dia harus bergerak ke arah itu, dan seterusnya, sampai ketemu titik optimumnya. Nah, arah pencarian itu digunakan first derivatifnya, turunan pertamanya, ya, untuk menentukan arah pencarian. Kemudian setelah itu ya bergerak ke arah itu berdasarkan langkah tertentu jauh optimal step size. Tadi dikatakan kan sampai konvergen ya. Kapan sih dikatakan konvergen? Ada 3 yang bisa kita jadikan acuan. Kapan dikatakan konvergen? Yang pertama, ketika nilai fungsinya itu perubahannya kecil. Ya, nilai fungsinya nggak berubah. Atau derivatif parsialnya itu kecil. Optimal itu sebenarnya derivatif parsial kan sama dengan 0 ya. Cuman untuk exactly sama dengan 0 itu kan sulit, sehingga lebih kecil dari toleransi. Atau ketika perubahan nilai dari decision variabelnya, nilai X-nya tadi kecil. Jadi perubahan fungsinya kecil, perubahan variabelnya kecil, atau dari parsial derivatifnya itu mendekati 0. Atau lebih kecil dari toleransi yang ditentukan. Ini adalah convergence kriteria. Baik. Ini flowchart-nya untuk yang steepest descent, gradient method ya. Steepest descent itu minimasi, kalau maksimasi nanti steepest ascent. Bedanya di mana? Bedanya hanya dalam menentukan search direction-nya, yang ini. Ya, kalau maksimasi tadi SK itu sama dengan delta FK. Jadi tidak ada minusnya. Kalau minimasi itu ada minusnya karena arahnya arah ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Kalau maksimasi kan arahnya ke atas. Jadi perbedaan di arahnya. Gitu. Nah, jadi prosedurnya adalah kita menentukan initial point, kemudian find the search direction, yaitu dengan mencari turunan pertamanya. Setelah itu, tentukan optimal step size. Jadi kan ini menentukan arah, seperti ilustrasi saya tadi. Dari kampus harus bergerak ke arah mana? Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana saya harus bergerak ke arah itu? Nah, itu adalah dengan di sini, optimal step size. Nah, sehingga otomatis titik yang baru itu sama dengan titik yang lama ditambah lambda kali XK. Lambda tadi adalah optimal step size, dikalikan arahnya ke mana. Gitu ya. Apakah optimum? Kalau optimum berhenti, kalau belum optimum ya kembali. Baik, ini contohnya. Nah, meminimumkan 10x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Titik awalnya adalah 1, ya, x1-nya 1, x2-nya 1. Kalau kita masukkan ya nilai fx-nya itu 11 ya, 1 dimasukkan ke x1, 1 dimasukkan ke x2. Nah, sekarang kita cari first order derivatifnya, turunan pertamanya 20x1, 2x2.
Karena ini minimize, nah maka search direction-nya itu adalah min delta F. Kita masukkan, X0-nya di sini, kita masukkan. Jadi minus 20 dan minus 2. Oke. Kita mulai iterasinya. X1, titik pencarian yang pertama, ini sama dengan X0 plus lambda 0, S0. X0 itu titik awalnya, lambda 0 ini adalah optimal step size-nya, S0 adalah arah pencariannya. Sehingga kita akan punya 1 minus 20 lambda 0, ini adalah untuk X1 ya, ini X1. Ini adalah X2. Ya, X1-nya kan menjadi 1 minus 20 lambda 0. Ya, karena arahannya ini dikalikan lambda. Nilai ini, X1 dan X2, kalau kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya menjadi 10, X1-nya diganti ini, X2-nya diganti ini. Sehingga sekarang kita akan punya F fungsi lambda 0. Nah, di sini untuk menentukan optimal step size-nya, kita memang harus menyelesaikan persamaan itu ya, dicari derivatifnya sama dengan 0 ketemu lambda 0. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, kok tetap aja sih nyari akar penyelesaiannya gitu lah. Terus ini penyederhanaannya di mana gitu. Sekarang kalau kita lihat ya, kalau kita amati nih ya. Fungsi ini awalnya ada 2 variabel, yaitu X1 dan X2. Kemudian, ketika kita menentukan optimal step size, ini kita ubah menjadi single variable, yaitu variabelnya sekarang menjadi lambda. Paham nggak maksudnya? Jadi awalnya kan X1 dan X2. Tapi di sini kan X1-nya itu kan berubah menjadi ini toh, X0, ini di atas X1, menjadi X0 plus lambda 0, S0. Yaitu di sini jadi 1 dikurangi 20 lambda 0, kan gitu kan? X1-nya. X2-nya juga seperti itu. X1. X2-nya ini juga sama. Yaitu X21, sorry. X20 ditambah lambda 0, X0. Sama dengan X20 tadi berapa? 1 ya. 1 minus 2 lambda 0. Nah, nanti kalau Anda punya X3, punya X4, dan seterusnya, ini semua akan membentuk menjadi lambda gitu ya. Untuk ini titik awalnya berapa, tambah lambda, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya, meskipun di sini itu kita diminta tetap untuk menyelesaikan optimum step size-nya ya, menyelesaikan akar penyelesaian untuk persamaan ini, tapi setidaknya dia mereduksi dari multivariabel menjadi single variabel. Ya, karena yang tadinya ada X1, X2, mungkin X3, X4, X5, pada saat kita mencari optimal step size, semuanya itu akan diubah gitu ya, diubah menjadi fungsi lambda, yang artinya nanti dia tinggal menjadi single variabel saja. Nah, jauh lebih mudah untuk menyelesaikan kan, karena hanya menyelesaikan satu persamaan, gitu ya. Kalau tadi kan multi variabel, kita harus menyelesaikan sejumlah variabel itu kan jumlah persamaannya. Oke, ya. Nah, jadi kita tetap mencari ini optimal step size. Ketemu lambdanya sekian. Sehingga X1-nya lambdanya dimasukin, masukkan ke situ, ketemu X1-nya, X2-nya, dan seterusnya. Arah pencarian selanjutnya tinggal dimasukkan X1-nya ini, X2-nya ini ke dalam rumus delta fx kita di atas, ketemunya sini, dan seterusnya. Itu adalah ide dari gradient method. Dalam hal ini adalah tipes desain ya, karena dia minimasi. Kalau maksimasi caranya sama, cuman di sini tandanya positif. Nah, gitu. Itu gradient method ya, gradient method dengan menggunakan derivatif pertamanya. Oke. Oke. Gitu? Ya, ini contohnya ya.
Nah, yang terakhir Newton method. Sebenarnya ini sama ya. Saya tidak akan menjelaskan ini karena idenya sama persis seperti yang tadi sudah saya detailkan di single variable. Hanya ini case-nya adalah multivariable, sehingga turunan keduanya kita pakai Hessian matrix. Turunan pertamanya ini ya, kalau ada segitiga kebalik ke atas, ini artinya derivatif pertama. Kalau ini delta. Ya, idenya sama. Persis sama seperti yang di depan tadi. Gitu. Nah, persamaannya sama persis. Gitu. Jadi ini prosedurnya, set initial point, kita hitung turunan pertama, turunan keduanya, gitu, dan seterusnya. Nah, bedanya hanya untuk multivariable ya. Baik. Kalau kita amati untuk yang Newton method itu, kalau misalnya Hessian matriksnya itu adalah matriks identitas, maka metode ini akan menjadi Steepest descent gitu ya. Jadi kalau Hessian matriksnya tadi merupakan matriks identitas, ini ya sama dengan metode Steepest descent. Nah, dikatakan bahwa Newton method itu secara umum itu works better than gradient method. Kenapa? Karena dia tidak hanya menggunakan turunan pertamanya, tapi dia juga menggunakan turunan keduanya. Sama dengan yang single variable tadi, untuk Newton method ini karena menggunakan turunan kedua ya, maka bisa gagal ketika terlalu jauh nih kita mengambil titik awal. Kenapa kok itu bisa gagal? Karena dalam perjalanan itu bisa jadi kita menemukan gangguan. Apalagi sebenarnya karena ada fungsi pembagian tadi ya, yang derivatif keduanya tadi itu loh, itu kan ada di posisi pembilang ya. Nah, dan dia juga kalau matriksnya singular itu juga akan bermasalah. Nah, ini contohnya ya. Contoh untuk Newton method kalau misalnya yang multivariable. Nah, ini seperti ini. Oke, kita punya dua variabel. Nah, sama seperti yang single dimensi, kalau fungsi kuadratik dia juga cukup sekali iterasi selesai. Jadi ini turunan pertamanya, ini turunan keduanya. Ya, pakai Hessian matrix. Saya yakin Anda sudah hafal nih nyari Hessian matriksnya. Nah, terus gimana nih kita menyelesaikannya? Ya, kita pegang saja ini dapat dari mana sih? Ini tuh dapat dari penurunan yang tadi itu loh, yang derivatif pertama dari Taylor expansion atau yang di sini ya. Nah ini. Oke, jadi rumus ini aja yang dipegang. Delta fx plus hx delta x. Nah, sama dengan 0. Ini adalah derivatif pertama ya dari suatu fungsi pendekatan tadi, Taylor approximation tadi. Oke, dipegang aja gitu. Delta fx 60 masukkan situ. Hessian matriksnya delta x. Nah, terus kita selesaikan. Ketemu delta x-nya. Silahkan Anda coba sendiri ya. Gitu. Nah, ini karena fungsi kuadrat hanya cukup selesai satu iterasi. Nah, ini kalau tidak fungsi kuadrat, iterasinya banyak. Nah, Anda perhatikan ini. Turunan pertamanya, Hessian matriksnya masih mengandung X. Oke. Dimasukkan nilai starting point-nya ke masing-masing ini. Ke masing-masing delta X dan Hessian matriksnya, ketemulah sekian. Nah, gitu. Nanti coba ya sambil dibaca latihan sendiri nih, ini gimana kok bisa ketemu angka-angka itu gitu ya. Intinya persamaan yang dipegang ini saja. Nah, Anda pegang persamaan itu, cari delta X-nya. Ya, karena tadi kalau pas single variable tadi kan persamaannya gini kan. XK plus 1 sama dengan XK min F aksen XK dibagi F double aksen XK. Ini yang sudah detail kita bahas tadi. Nah, ini kan sama dengan begini. XK plus 1 min XK. Nah, inilah yang dimaksud dengan delta XK di situ. Ini sama dengan min F aksen XK dibagi F double aksen XK.
Nah, ini kan sebenarnya persamaan itu kan. Jadi delta X dikalikan HX, gitu ya, delta X kali HX ditambah F aksen X sama dengan 0. Sebenarnya itu persamaannya kan? Paham ya? Gitu. Ini kan sebenarnya sama ke situ. Ya, jadi delta X kalikan HX, HX itu kan, plus delta Fx ini sama dengan 0. Udah itu aja yang dipegang. Nah, terus kita kan caranya nyari delta X-nya. Gitu ya. Ini adalah contoh Newton method kalau dipakai untuk yang multivariable. Jadi sama idenya dengan yang single variable tadi. Hanya kita extend ke multivariable. Jadi ini bisa digunakan untuk menyelesaikan 3, 4, 5, dan seterusnya jumlah variabel. Nah, seperti itu. General comment? Secara umum, itu indirect method itu lebih efisien daripada direct method. Namun, kesulitan utama dari indirect method itu adalah kita diminta untuk menghitung derivatifnya ya, persamaan derivatif, baik pertama maupun kedua. Nah, yang seringkali ini tidak praktikal gitu. Nah, kerugian ini bisa diatasi dengan mereplace ya derivatif tadi dengan pendekatannya. Di antara sekian banyak indirect method, itu prosedur yang menggunakan second order derivatif, yaitu seperti Newton-like method, itu lebih superior ya, atau lebih bagus dibandingkan yang hanya menggunakan first order derivatif. Nah, kemudian dikatakan Newton method itu adalah yang paling cepat ya kalau digunakan untuk menyelesaikan fungsi yang kuadratik ya, karena dia memang dikembangkan gitu ya dari quadratic approximation. Kerugiannya ini tadi juga sudah dibahas ya, kalau terlalu jauh maka dia akan convergent slowly gitu. Nah, sama seperti metode yang lain gitu ya. Kalau misalnya kasusnya adalah multimodal di mana ada multiple lokal optimal, maka tidak bisa menggaransi adanya global optimal. Dan dia bisa gagal kalau ketemu di saddle point. Nah, kurang lebih itu. Oh, ini ada tugas. Ya, gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kurang lebih itu ya untuk yang Newton, untuk yang multivariable tidak saya detailkan karena konsepnya persis seperti single variable, hanya di-apply ke yang multivariable gitu aja. Nanti dibaca sendirilah nih. Nah, ini sudah saya siapkan tugas nih. Ini pakai Newton method. Ini ya random set dan seterusnya, cuma 2 soalnya. Silakan nanti dicoba. Minggu depan akan kita bahas ya tugas ini ya, jawaban tugas ini, dan tugas yang pertama dulu ya. Kita bahas sekalian. Jadi karena untuk yang S2 ini tidak ada asistensi gitu ya. Jadi tugas yang 1 dan tugas 2 ini sekalian saya kumpulkan, kita bahas minggu depan ya. Jadi silakan Anda kerjakan dulu ini tugasnya untuk yang non-linear algorithm ini. Terus minggu depan akan kita bahas bersama. Sekaligus kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang kemarin ya, materi kita yang classical optimization theory sama yang ini, yang hari ini kita akan bahas minggu depan gitu ya, karena pas udah berapa sih? Kita masih punya berapa pertemuan ya? Ini pertemuan keempat ya. Ya, minggu depan kita membahas tugas yang sudah ada sebelum kita lanjutkan ke materi setelahnya ya. Oke, silakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Jangan lupa presensi ya. Ini saya posting lagi link presensinya. Ya, silakan. Kalau ada yang belum presensi, silakan presensi. Baik, ini sudah saya record ya. Nanti akan saya seperti biasa, saya posting recordingnya. Jadi Anda bisa mengulang lagi. Kalau misalnya terlalu cepat, ada kurang jelas gitu ya, monggo bisa disimak lagi. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Baik,
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang ada di slide ini. Setelah ini saya siapkan roomnya di Google Classroom supaya Anda bisa mensubmit tugasnya. Tidak banyak, cuma 2 ya untuk melatih saja ini apa namanya skill yang udah didapatkan atau teori-teori yang didapatkan ini tinggal dilatih ke soalnya. Oke. Baik, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.